الحمد لله الذي أعد الجنة لمن اتقى وأعد النار لمن عصى وإذا سأله أعطى ومن توكل عليه كفى ومن فوض أمره إليه ذبار وهدى. أحمد سبحانه وتعالى واشكر على جميع نعمتي ظاهرة وباطنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تنزه عن كل ما سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات في كل وقت وحين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya khatib selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah. Takwa yang mampu merubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan baik, sehingga kita dapat merasakan manisnya hidup di dunia ini. Dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang larangan meninggalkan generasi lemah. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, sehingga mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat ini membahas tentang larangan meninggalkan generasi yang lemah. Namun di hadis, ada hadis yang menjelaskan bahwasanya setiap anak lahir bagaikan kertas putih. Orang tuanya lah yang membentuknya menjadi Nasrani, Majusi atau Yahudi. Kemudian seperti yang telah dibacakan sekarang, Quran surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Ayat ini bukan cuma ayat yang menyuruh kita untuk membaca Al-Quran. Terjemahan luasnya, Iqra, bacalah, pelajarilah. Berarti bukan hanya ilmu-ilmu Al-Quran saja yang terus kita pelajari, namun juga ilmu-ilmu lain, ilmu yang membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Tema kita tadi dilarang meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang maksud di sini adalah anak-anak yang baru lahir. Jangan sempat ketika kita mati anak
kita lemah. Lemah apanya? Apakah lemah ototnya? Tidak. Apakah lemah dalam hal pengetahuan? Bisa saja. Tapi yang dimaksud dengan lemah di sini adalah lemah keimanan, lemah keinginan, lemah cita-cita, sehingga dia hanya hidup seperti mesin. Pagi kerja, pulang, sorenya pulang, malam tidur, pagi kerja, sore pulang, malam tidur. Hidup bagaikan mesin yang berjalan di kehidupan sehari-hari. Apakah itu yang dimaksud dengan generasi lemah? Bisa saja. Tapi di sini kita meninjau dari sesi pertumbuhan anak. Sebelum kita membahas tentang sesi pendidikan anak secara Islam, kita membahas dulu apa itu anak-anak. Kita bahas generasi pertumbuhan anak. Kita tahu ketika anak baru lahir hingga 2 tahun itu dikatakan dengan masa bayi, karena mereka baru bisa memfungsikan panca inderanya. Ketika bayi lahir, matanya belum bisa melihat tapi sudah ada, tapi belum bisa difungsikan. Butuh beberapa waktu lama untuk memfungsikannya. Sampai dengan 2 tahun bayi disusui oleh ibu, seperti dikatakan dalam Al-Quran. Masuk usia ke 3 tahun. Kalau guru kami mengatakan itu adalah fase kanak-kanak. Kanak-kanak itu di bawah anak-anak. Mana dikatakan fase kanak-kanak? Usia 3 hingga 6 tahun. Ini adalah fase di mana ketika anak-anak masuk ke masjid dia akan lari-lari tanpa tahu itu dosa. Ketika dia melihat ada kotoran dia akan memakannya. Karena itu adalah fase di mana panca inderanya dia ingin bergerak, ingin berlari, tapi tidak tahu apa yang dilakukannya. Ini adalah masa ketika anak dikasih barang-barang yang tidak baik dia akan memakannya. Ini adalah fase di mana ketika anak dikatakan, "Hai nak, merokok itu baik," kita bilang. Sampai tua dia mengatakan merokok itu baik. Ini adalah fase di mana anak-anak, apapun yang kita doktrin, yang kita katakan kepada anak-anak, dia akan membawanya sampai nanti dewasa. Kecuali dia menuntut ilmu, dia akan bisa merubahnya. Setelah itu masuklah fase ketiga, dikatakan dengan fase anak-anak. Mana dia? Usia 7 tahun hingga balik. Hingga balik ini tidak dikatakan usianya, karena bisa saja anak itu usia 11 tahun baru balik, bisa saja 15 tahun baru balik. Usia 7 tahun sampai balik itu adalah masa dia anak-anak. Ini adalah masa di mana dia sudah bisa membedakan bahwasanya tidak boleh memakan hal-hal yang basi karena membuat sakit perut. Tapi dia hanya tahu sebab akibat. Penyebabnya ini, kalau saya cabut sekolah, saya akan dihukum. Kalau saya tidak kerjakan tugas, nilai saya buruk. Itu adalah masa anak-anak. Mereka cuma tahu sebab akibat. Masuk fase yang keempat, mana dia? Fase remaja atau fase balik. Apa tanda-tandanya? Kita bisa tahu kapan masa remaja itu datang, ketika sudah datang tanda-tanda balik kepada seseorang. Kemudian di masa itu Allah akan memberikan akal kepada anak-anak. Tapi ingat, ibarat kita belum pernah punya motor, kita langsung mengendarai motor. Apakah kita langsung bisa meliuk-liuk di lampu merah? Tidak, 1 meter kita pasti jatuh. Kenapa? Kita tidak bisa menggunakan motor, kita baru punya motor. Begitu juga anak yang baru balik, akalnya sudah ada, tapi dia baru bisa menggunakan akal. Jadi dia tidak tahu bagaimana menggunakan akal secara sempurna. Masa balik adalah masa rawan, di mana di masa ini harus ditanamkan hal-hal yang baik kepada anak. Karena bisa saja motor itu digunakan untuk menabrak orang, apalagi diberikan mobil, ditabraknya orang, atau digunakan mobil untuk membonceng orang yang tidak mahram, atau digunakan kendaraan untuk melakukan hal-hal balap liar yang tidak baik. Karena kenapa? Dia punya motor, sama dengan akal, akalnya ada, tapi dia belum tahu ini baik, ini buruk. Terserah dialah, dia punya akal, dia punya sendiri. Dia tidak menggunakan akal orang tuanya, akal diberikan kepada dia. Usia remaja ini biasanya itu diawali dengan masa 13 tahun, bisa cepat atau lambat, diakhiri dengan usia 19 tahun. Kemudian setelah usia remaja masuk usia pemuda bahasa Indonesianya. Bisa saja di usia 19 tahun menikah, dia langsung melompat ke masa dewasa. Kalau dia belum menikah, dia akan masuk masa pemuda. Oke, baik. Kita sudah membahas sedikit tentang fase generasi, karena kita membahas tentang tidak boleh meninggalkan generasi lemah.
Sekarang kita membahas tentang komunikasi pendidikan terhadap generasi, bagaimana caranya generasi ini baik. Untuk yang pertama, dalam berkomunikasi dengan generasi itu ada 3 cara. Yang pertama memotivasi, yang kedua itu menjatuhkan, yang ketiga itu membiarkan. Mana yang dikatakan dengan motivasi? Kita tahu kisah Muhammad Al-Fatih, seorang anak raja. Dikisahkan setiap pagi Al-Fatih akan dibawa oleh orang tuanya ke sungai dan dimandikan. Ingat bahasa sejarahnya, dimandikan. Berarti kira-kira Al-Fatih ini usia sekitar kanak-kanak, 3-6 tahun. Apa yang dikatakan ayahnya setiap memandikan itu? Nak, engkau lihat negeri yang besar sana. Dari dulu sampai sekarang belum ada yang berhasil menjatuhkan, mengalahkan negeri itu. Itu adalah Konstantinopel. Dan engkau tahu Rasulullah telah berjanji itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Besok harinya dibawa lagi Al-Fatih ini ke sungai. Kalimat yang sama. Nah, engkau lihat negeri yang besar itu. Rasulullah berjanji itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Itu adalah engkau. Itulah pesan dari ayahnya. Besoknya seperti itu lagi. Nah, engkau lihat negeri itu. Itu adalah negeri Konstantinopel yang memiliki tentara yang sangat hebat, yang sangat banyak, benteng yang sangat kuat. Dari dulu hingga sekarang tidak ada yang berhasil menghancurkan benteng itu. Ketahuilah nak, Rasulullah mengatakan itu akan dimusnah, itu akan dibebaskan atau dikalahkan oleh umat Islam. Dan engkaulah orangnya nak. Itulah pesan dari ayah Al-Fatih. Kemudian kita tahu Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel di usia 19 tahun, usia akhir remaja. Karena apa? Ingat hadis di awal tadi, Rasulullah mengatakan bayi itu lahir bagaikan kertas putih. Apa yang kita coret di sana? Kebetulan ayahnya mencoret kalimat, engkau adalah orang yang menaklukkan Konstantinopel. Itulah kata yang dicoret di kertas putih itu. Di sini ada komunikasi penanaman pesan orang tua kepada anak. Kisah yang kedua, Syekh As-Sudais. Kita tahu kisahnya. Ketika Syekh As-Sudais masih kecil, berlari-lari. Dalam kisah dikatakan 2 bocah mungil itu sedang berlari-lari. 2 bocah berarti itu masih masa kanak-kanak, berkisar 3-6 tahun. Dalam kisah itu dikatakan ketika ibunya sedang mau menghidangkan makanan kepada tamu yang akan masuk ke rumah, dan ayahnya sudah di depan rumah menyambut tamu, 2 bocah kecil ini masuk ke dalam rumah berlari-lari hingga debu masuk ke dalam makanan, dan makanan itu tidak bisa dimakan lagi. Saat itu ibunya mengatakan, pergilah kau, biar engkau bisa menjadi imam Masjidil Haram. Orang tuanya marah, tetapi di sini ada pesan. Semarah-marahnya orang tua, tetap aja dia mencoretkan kata-kata yang mendukung anak, yang membuat semangat anak itu bangkit. Tidak mengatakan hal-hal yang buruk. Dan kita tahu Syekh As-Sudais sekarang menjadi imam Masjidil Haram. Itu adalah 2 contoh yang membuktikan bahwa kalimat yang kita ucapkan dalam An-Nisa, dan dikatakan janganlah engkau meninggalkan generasi-generasi lemah. Tapi ingat ayat belakangnya, ayat paling terakhir, apa kata Allah? Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dengan tutur kata yang benar, artinya komunikasi kepada anak ini harus dijaga. Tidak hanya saya akan mengapakan anak saya untuk jadi dokter, boleh saja. Tetapi ketika pendidikan penanaman jati diri kepada anak, gunakan tutur kata yang benar. Dalam ilmu psikologi komunikasi itu juga mempengaruhi pola pikir anak. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama itu memotivasi anak ketika berbicara walaupun dia membuat kesalahan.
atau seperti Al-Fatih, tidak membuat kesalahan, tetapi setiap hari mengulang kata-kata, engkaulah pembebas Konstantinopel. Terjadi di usia remaja, bukan usia pemuda, 19 tahun. Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Kemudian bersifat menjatuhkan. Ini yang sering terjadi. Bagaimana? Ketika ayahnya dulu ke sekolah selalu dapat ranking 1, kemudian anaknya pulang mengatakan, "Ya, aku ranking 5. Apakah yang dari ayahnya? Ayahnya dulu ranking 1, kau ranking 5. Niat ayahnya ingin memotivasi anak, tapi itu menjatuhkan mental anak. Akhirnya dia tidak mau belajar lagi. Harusnya menggunakan kalimat yang digunakan oleh raja. Woi hebat, engkau besok akan ranking 1. Karena pola komunikasi yang kita lakukan kepada anak itu mempengaruhi mindset atau pola pikir atau penanaman diri anak di jiwa dia. Yang ketiga, membiarkan. Ini yang sering terjadi. Terkadang orang tua sudah sadar tidak boleh menjatuhkan, tapi dia nggak bisa memotivasi, dia membiarkan. Contohnya, anak-anak, ayah, hari ini aku udah sholat 5 waktu full. Apa respon orang tuanya? Oh, ya udah. Membiarkan aja, tidak dijatuhkan, tidak diangkat, dibiarkan. Akhirnya apa? Besok dia akan sholat sekali atau kabur ketika sholat. Karena itu adalah bagaimana ayah atau kita sebagai guru atau sebagai orang tua itu memotivasi bagaimana mengkomunikasikan anak. Jangan malu memuji anak walaupun dia biasanya bandal. Itu menanamkan di diri dia. Orang-orang hebat seperti Al-Fatih dan As-Sudais, Imam Syafi'i mengatakan ketika dia masih kecil, orang tuanya menyuruh menuntut ilmu. Pergilah engkau menuntut ilmu dan kita akan berjumpa di akhirat. Ketika ibu Imam Syafi'i melepas anaknya, dia tidak berharap menemui anaknya lagi. Akhirnya Imam Syafi'i orang yang hebat itu fokus untuk mencari ilmu untuk akhirat biar bisa bertemu dengan ibunya di akhirat nanti. Jadi komunikasi ini sangat mempengaruhi bagaimana pola pembentukan pola pikir anak. Kalau pola pikirnya sudah benar, sudah bisa kita bentuk sesuai dengan arahan kita. Karena di masa-masa itu mereka akan berbicara sesuka hati mereka, sesuai apa yang mereka lihat, sesuai apa yang mereka bicarakan dengan Tuhan mereka. Mereka tidak salah, mereka hanya belum tahu saja. Ingat ketika Rasulullah dilempar di Taif, datang malaikat mengatakan, "Hai Muhammad, katakanlah kepadaku untuk menghancurkan mereka, maka akan kubalikkan gunung ini." Jawaban Rasulullah sangat mendidik, "Jangan hai malaikat, mereka hanya belum tahu." Kita lihat anak-anak, mereka itu bukan bandel, mereka belum tahu karena mereka baru lahir. Apa yang mereka ketahui? Mereka cuma tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Itu saja yang mereka ketahui. Untuk itu berhati-hatilah untuk mendidik anak. Tanamkan kepada anak bahwa dia adalah orang-orang yang akan membangkitkan Islam. Seperti kita tahu, dunia ini akan melewati 5 generasi. Yang 3 sudah lewat kenabian, khalifah, khilafah. Sekarang di zaman yang keempat, yaitu zaman fitnah, dan akan masuk fase yang kelima. Apa itu? Fase di mana Islam akan bangkit kembali. Tanamkan kepada mereka 2 kalimat. Hai nak, Islam akan bangkit, tapi dalam peraturannya. Sholat subuh bagaikan sholat Jumat. Itu ciri-ciri yang pertama. Maka nak, engkau sholat subuhlah setiap hari. Biar sholat subuh itu ramai dengan anak-anak. Jika engkau tidak bisa ramai di masamu, di zaman anakmu, cucumu, katakan juga kepada mereka, sholat subuhlah ke masjid. Karena jika sudah sholat subuh ke masjid berjamaah, bagaikan sholat Jumat, itu adalah awal kebangkitan Islam. Yang kedua, banyak generasi yang cinta dengan Al-Quran. Kita tahu, jahiliyah, zaman kebodohan, bukan mereka yang bodoh, akhlaknya yang tidak masuk dengan sesuai Islam. Kapan mereka bangkit? Ketika Al-Quran itu turun kepada suku-suku Quraisy. Kita lihat mulianya Al-Quran. Al-Quran turun pada seseorang, yaitu Nabi Muhammad. Itu adalah Nabi yang paling mulia. Al-Quran turun pada sebuah malam. Malam itu menjadi malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun pada sebuah bulan. Bulan itu menjadi bulan yang mulia. Dan Al-Quran turun di tanah Arab. Dan sampai sekarang Arab adalah negeri terkaya.
dengan akidah yang hebat. Itu membuktikan bahwasanya Al-Quran ini harus dijaga, ditanamkan kecintaan kepada anak. Jika nanti kecintaan terhadap Al-Quran sudah seperti kecintaan sahabat Nabi kepada Al-Quran, maka fase kebangkitan Islam itu akan bangkit. Untuk itu marilah kita terus berhati-hati dalam berbicara kepada anak-anak. Jangan sempat ketika berbuat kesalahan kita mengatakan bandal atau kata-kata bodoh. Itu akan tersimpan di memorinya dengan mengatakan dia sendiri mengatakan dia itu bodoh karena orang tuanya mengatakan dia bodoh. Mungkin demikian yang dapat khatib sampaikan. Semoga dapat pelajaran bagi kita semua. Aqulu qawlu hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amarna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurur amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at fi kulli waqtin wa hin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibu ila Allah ibadallah ila mad'akum wa sallu wa sallimu ala man bihillahi hudakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'at tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Warḍu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.